Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik Pak. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aduh. Mana ya sebelum kita mulai kegiatannya, boleh dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Boleh silakan. Ya, baik, Pak. Sebelum belajar langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai mempelajari materi pertama kita ya, tentang permasalahan ekonomi. Nah, coba dibuka dulu buku-bukunya, buku paketnya, coba dikeluarkannya semuanya catatan-catatannya. Nanti Bapak di akhir akan ada evaluasi bareng-bareng. Jadi hari ini tuh kita konsepnya belajar, terus nanti diskusi. Nah barulah hasil diskusi nanti itu akan dievaluasi bareng-bareng ya anak-anak semua. Siapa? Tadi orang ngomong teman-teman. Kawan-kawan. Anak-anak sekarang tadi ngomong. Sebelum lagi. Ada. Oke semuanya boleh ya dibuka. Nah, oke anak-anak, Bapak harap nanti habis pembelajaran ini ya anak-anak semua bisa mengerti dan paham tentang masalah ekonomi, terus juga tahu nih sistem ekonomi yang ada di Indonesia, terus juga di negara-negara lain. Semoga di sini nanti kedepannya ada yang jadi ekonom ya. Amin. Ya oke, kita mulai aja ya anak-anak semua. Coba buka buku paketnya, ini halaman 7. Halaman 7 mengenai permasalahan ekonomi. Waalaikumsalam, enggak masuk. Siapa? Dari mana? Dari toilet, Pak. Oh, dari toilet. Nanti mah ada dulu ya di kelas. Siapa? Atau ke toiletnya dari awal dulu biar nanti Siap, Pak. Maaf, Pak. pembelajarannya dari awal ya. Silakan duduk. Nah, lanjut ya anak-anak semua. Sistem ekonomi. Nah, sebelum ke sistem ekonomi ini kita tuh harus mengerti dulu mengenai masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini coba lihat di sana terbagi jadi berapa? Ada 2 ya. Ada dua. Ada yang klasik, ada yang modern. Apa itu bedanya, Pak? Klasik sama modern. Nah, masalah ekonomi klasik ini itu terdiri dari produksi. Nah, nanti Bapak jelaskannya satu-satu. Ada produksi, kemudian ada distribusi, dan juga konsumsi. Nah, paling apa yang ini konsumsi? Oke, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi pada teori klasik ini menganggap bahwa masalah ekonomi itu ada 3 nih. Dan yang pertama dari produksinya, kita ini mau memproduksi apa gitu ya. Nah, jadi permasalahannya dari produksinya dulu, karena ketika produksinya itu tidak menemukan atau tidak tahu nih mau memproduksi apa, membuat produk apa, maka ini termasuk dalam masalah ekonomi. Nah, kemudian masalah kedua yaitu distribusi. Distribusi itu apa? Ada yang tahu? Mendistribusikan barang gitu. Nah, coba Pijan gimana mendistribusikan barang? Ya jadi barang yang sudah diproduksi itu didistribusi. Didistribusi. Jadi distribusi itu kata lainnya seperti apa? Takutnya nanti teman-teman Pijan di sini ada yang bingung. Mengirimkan barang. Mengirimkan barang, ya betul Ikhwan, mengirimkan barang. Terus apa lagi? Menyalurkan barang. Oke sih, mantap ya Pijan sama Ikhwan. Tepuk tangan. Betul tadi kata Pijan sama Ikhwan. Jadi seperti menyalurkan barang, terus mengirim barang. Pada intinya, di mana produk yang sudah dibuat itu terkirim ke konsumen. Nah, konsumen itu apa? Inilah konsumen itu yang mengkonsumsinya, gitu ya.
Ini dari teori ekonomi klasik. Jadi menurut klasiknya masalah ekonomi itu ada 3. Nah kemudian kita ke modern. Kalau modern beda lagi. Modern itu pakai bahasa Inggris. Ya, ada what, ada how, ada for who. Nah, ya. Sebenarnya pada intinya memang tidak jauh berbeda. Misalkan ini what. What ini mengarah kepada apa yang diproduksi. Apa yang diproduksi, nggak beda jauh kan? Sama yang ini tentang produksi juga. Ini apa yang diproduksi, jumlahnya berapa, ini masuk ke what. Kemudian how itu bagaimana memproduksinya. Nah ini bagaimana produksi misalkan, terus bagaimana, termasuk juga bagaimana mendistribusikan. Ini ke arah teknik ya how. Kemudian for whom, nah ini mah ada for whom itu apa? Menargetkan kepada siapa ya produk ini, atau siapa yang akan mengkonsumsinya, siapa yang akan menggunakan produknya. Nah seperti itu. Inilah masalah ekonomi yang terbagi menjadi 2 gitu ya. Modern itu ada what, how, for who. Klasik itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sampai sini sejauh ini udah paham? Paham Pak. Paham ya, mudah diingat kan? Apalagi ini sering didengar kan di telinga kita, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, yang modern juga coba diingat-ingat, ada what, how, for whom. What itu apa yang diproduksi ya, dan berapa jumlahnya. How itu bagaimana cara memproduksinya, dan for whom itu siapa yang akan menggunakannya. Itulah ya masalah ekonomi. Oke, coba boleh dicatat dulu ya, ditulis silakan. Nanti pertemuan berikutnya pun ini akan terus dibahas, akan terus ada di materi selanjutnya. Siapa? Sudah dicatat? Sudah. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Coba ada yang mau menanyakan terkait materi sekarang atau materi nanti ini nih, selanjutnya kita akan bahas sistem ekonomi. Ada yang mau ditanyakan? Yandi katanya mau nanya, Yandi. Apa Yandi mau bertanya? Iya. Sudah paham Yandi? Sudah paham Pak. Coba produksi itu apa Yandi? Produksi adalah Apa produksi itu? Iya. produksi adalah kita jadi Jualan barang Strategi apa? dan memproduksi barang. Iya, kalau distribusi apa? Distribusi, aduh saya nggak tahu. Kurang tahu. Iya, Pak. Buka-buka lagi bukunya ya, dibaca-baca lagi. Tadi Bapak kan udah menjelaskan distribusi itu menyalurkan barang atau kata Ikhwan tadi mengirimkan barang, katanya itu mudah kan? Kan ini suka pesen apa tuh? Di online suka pesen barang, ada yang mengirimkannya kan? Ya, ada. Nah itu masuk ke distribusi. Paham lah ya, paham. Ya, Konsumsi satu lagi paham? konsumsi, insya Allah. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu sebagai kita sebagai pembeli. Betul tidak Pak? Konsumsi itu adalah tindakan atau perilaku kita dalam menggunakan atau menghabiskan barang jasa. Seperti itu ya. Oke, mantap Yandy. Dibaca-baca lagi ya. Ya Pak. Nah, oke, sekarang kita ke bab, bukan bab ya, ke subbab selanjutnya. Tadi kita udah bahas tentang masalah ekonomi. Nah, sekarang kita akan bahas sistem apa? Ekonomi. Ekonomi. Oke. Ya. Sistem ekonomi nih. Coba. Tadi kita udah bahas masalah. Kalau yang namanya masalah itu harus dipecahkan, betul? Betul. Betul. Nah, pemecahan masalah ekonomi ialah menggunakan sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi ini adalah ibarat suatu kebijakan, peraturan yang dibuat oleh suatu negara
untuk membangun ekonomi supaya lebih baik gitu kan. Nah ini sistem ekonomi itu seperti itu. Sistem ekonomi di dunia ini sebenarnya banyak yang anak-anak sekarang bisa searching, banyak sekali sistem ekonomi yang ada di dunia ini gitu ya, mulai dari sistem ekonomi yang ada di buku itu sampai ke sistem ekonomi yang kita belum pernah mempelajarinya. Tapi di sini Bapak bahas saja sistem ekonomi yang memang ada dalam kurikulum atau di dalam buku itu ya. Oke, coba yang pertama ada apa? Sistem ekonomi sebentar. Ya, yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu ada sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Oke, nah ada sih sebenarnya satu lagi yaitu tradisional ya, kalau di buku itu mah tradisional. Nanti kita akan bahas kupas satu-satu ya, apa itu perbedaannya, terus terutama ini tradisional kenapa masih ada dalam buku gitu ya. Padahal kan kita sudah era modern istilahnya, tapi masih dicantumkan dalam sistem ekonomi tradisional. Apakah memang ada negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional? Nanti ya kita akan bahas ya. Oke, siap. Nah, oke, nah coba dilihat lagi di bukunya. Ada istilah lain ya, jangan sampai ketukar nih anak-anak semua. Terus misal ini kapitalis itu ada istilah lainnya yaitu liberal, terus pasar. Nah, terus ini sosialisnya komando. Ya, ada istilah-istilah lainnya. Kalau campurannya itu campuran tetap ada tradisional. Oke. Nah, kita akan bahas nih satu-satu dari mulai sini dulu. Kapitalis. Kira-kira anak-anak semua udah mendengar kata-kata kapitalis atau baru sekarang? Baru sekarang ya. Mungkin ada juga yang udah. Oke, Bapak jelasin lagi secara lebih rinci ini. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini jadi sistem ekonomi yang pemerintahnya itu tidak terlalu mengatur, lebih diberikan atau lebih meleluasakan ya ekonominya ini kepada masyarakat, kepada warganya, kepada pihak swasta. Jadi campur tangan pemerintah ini di ekonomi kapitalis itu benar-benar sedikit. Maka ada istilah yang kaya makin kaya, misalkan yang miskin makin miskin. Karena di sini secara modal orang yang kaya itu akan lebih banyak dan juga dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Sedangkan campur tangan pemerintah hanyalah sedikit. Maka kasih contoh lah, misalkan nih Pijan, misalkan Pijan itu punya usaha ternak domba, misalkan gitu ya, ternak domba. Nah, pemerintah tidak bisa mengatur Pijan itu, misalkan nggak boleh membeli tanah ini, misalkan tanah A untuk ternak dombanya itu misalkan nggak boleh. Nah, kalau di sistem kapitalis itu nggak ada gitu ya. Jadi gimana Pijan aja, Pijan mau ternak misalkan di daerah A, di daerah B, selagi itu masih punya Pijan itu sah-sah saja. Pemerintah tidak bisa campur tangan berlebih. Atau semisal Pijan itu mau jualan, mohon maaf ya, misalkan miras misalkan. Nah, di negara kapitalis itu sah-sah saja. Kenapa sah-sah saja? Karena itu pemerintah tidak bisa mencampur tangan lebih jauh lagi. Itu masuk ke dalam haknya Pijan gitu ya, sebagai pihak swasta yang ingin memajukan ekonomi gitu ya. Nah, kalau kan di Indonesia itu ini dilarang karena produksi miras dilarang. Nah, ini masuknya ke sistem ekonomi Indonesia itu ada di campuran, nanti kita bahas gitu ya. Nah, seperti itu, paham ya berarti yang kapitalis ini mudah dimengerti. Pada intinya campur tangan pemerintah ini memang sedikit,
kebanyakan memang pihak swasta yang berkontribusi untuk memajukan ekonomi. Sundanya beginilah, sok-sok dagang-dagang gitu ya, terserah gitu ya. Jadi pemerintah memang tidak menilik atau melihat terlalu jauh tentang perekonomian suatu negaranya. Seperti itu ya, buat contoh yang kapitalis. Nah, kemudian ini ada selanjutnya yang sosialis atau komando. Nah, buat sosialis atau komando ini berbeda. Kalau tadi kapitalis masuk, kalau mau jualan bebas, jualan apa saja gitu ya. Mau produksinya banyak sekalipun gitu ya, mau menambah modal sekalipun itu bebas, terserah. Sedangkan sosialis atau komando ini sebaliknya, pemerintah itu punya andil yang sangat besar, di mana nanti itu usaha ataupun secara ekonomi ya, baik itu usaha maupun mencari pekerjaan itu semuanya diatur oleh pemerintah. Ada yang mau ngasih contoh? Atau ini misalkan masih bingung nih, misalkan nih Bapak kasih contoh. Anak-anak di sini tahu negara Cina? Ya, Cina atau misalkan Vietnam. Ini masuk ke dalam sistem ekonomi yang sosialis atau komando. Jadi masyarakatnya itu atau warganya itu misalkan dari mencari pekerjaan diatur sama pemerintahnya. Dalam sektor usaha pun itu dibatasi. Ada produk-produk yang tidak boleh diproduksi oleh swasta, harus sama pemerintah misalkan, seperti itu ya. Ada produk-produk yang dibatasi dalam jumlahnya, nggak boleh berlebihan. Nah, itu diatur. Tapi sekarang sih Cina lebih ke menuju liberal ya. Ada misalkan dari Korea Utara misalkan. Nah, Korea Utara begitu ketat, ini masih tertanam sistemnya itu. Jadi kita benar-benar diatur. Kita nggak bisa inovasi sendiri, berkreasi sendiri, gitu ya. Kalau di kapitalis atau riba ini bebas. Kita mau usaha apapun bebas, bahkan kita nggak kerja pun yang nggak jadi masalah. Tidak, itu mah hak-haknya dia. Sedangkan sosialis atau komando ini benar-benar hampir secara keseluruhan diatur oleh pemerintah. Seperti itu ya. Ini bedanya sosialis dan kapitalis. Jadi memang berseberangan. Kapitalis, komando ini ya, istilahnya liberal atau komando ya, yang sering ada di buku itu. Oke anak-anak. Nih, yang ketiga ini ada campuran. Campuran itu campuran yang mana? Campuran yang ini, kapitalis dan sosialis. Sisi positif dan sisi positif juga dari sosialis ini, dari keduanya itu diambil, diserap, jadilah sistem campuran. Nih, kalau kita bicara sistem campuran, Bapak mau bahasnya negara Indonesia saja. Ya, negara Indonesia. Apakah contoh minyak ini siapa yang mengurusi? Pemerintah kan? Kenapa pemerintah? Karena minyak ini menghidup, termasuk barang yang dapat menghidupi hajat orang banyak. Jadi kalau dialihkan ke swasta, nanti bisa diselewengkan kah atau harganya dimahalkan, karena ini bahan pokok, gitu ya, bahan yang penting. Makanya sama pemerintah diambil alih, gitu. Tapi pada intinya, kok campuran ini memiliki kebebasan kepada masyarakatnya, kepada warganya ya, untuk menjalankan perekonomian, namun memang pada batasan-batasan tertentu. Kalau di Indonesia ada batasannya dengan undang-undang dasar, gitu ya, dengan peraturan perundang-undangan dibatasi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan hal-hal apa saja yang diatur sama pemerintah. Itu haknya pemerintah, misalnya itu tanah diatur sama pemerintah. Apalagi ya, misalkan air, nah gitu ya, terus batu bara. Nah pokoknya sumber daya alam yang memang menghidupi hajat orang banyak itu ada peran pemerintah di sana untuk menstabilkannya. Tujuannya untuk menstabilkan dan agar tidak terjadi
penyalahgunaan sewenang-wenang oleh masyarakat seperti itu ya buat campuran ini. Pada intinya sosialis dan kapitalis ini dua-duanya yang ada kelebihannya itu disatukan menjadi dicampuran seperti ini. Nah, paling banyak negara-negara di belahan dunia itu menggunakan sistem campuran. Ini kita bahas nih yang satu lagi, tradisional. Istilah tradisional mah sudah cukup paham dan sering didengar juga, artinya anak-anak pasti mikirnya di benaknya kuno atau seperti apa gitu ya. Tradisional itu memang betul. Kalau tradisional ini lebih ke era dimana, masih ingat nggak materi kemarin tentang barter misalkan? SMP diajarkan kan tentang barter. Nah, ini merujuk pada tradisional, sistem ekonomi tradisional di mana memang sistem ekonomi secara modern belum terbentuk, pemerintahan belum terbentuk, menggunakan ekonomi dengan ala kadarnya gitu ya. Kalau mau beli apa pakai barter misalkan. Apakah masih ada sistem seperti itu di dunia ini? Ada yang tahu? Coba. Kalau dilihat dari berbagai negara memang nggak ada. Tapi jika di Indonesia sendiri kita punya satu contoh, misalkan suku Baduy. Nah, suku Baduy tahu? Tahu Pak. Tahu. Nah, jadi Di Banten. ya suku Baduy dalam ya. Kalau suku Baduy luar itu sudah mulai. Pak, izin ke Thailand. Boleh silahkan. Jangan lama-lama ya. Ya Pak. Kalau suku Baduy dalam itu, suku Baduy luar ya, suku Baduy luar itu udah bisa bersosialisasi dengan teknologi itu dengan era sekarang. Tapi suku Baduy dalam ini ya itu benar-benar memegang erat prinsip-prinsip nenek moyangnya, nggak mau tersentuh oleh kemajuan teknologi, nggak mau tersentuh oleh orang-orang luar, sangat menjaga erat budayanya. Makanya sistem Baduy ini bisa kita bilang sistem ekonomi tradisional jika melakukan perekonomian di daerahnya, melakukan barter lah, bisa jadi memproduksi barang sendiri gitu ya, nggak beli. Misalkan baju produksi sendiri, rumah bikin sendiri. Nah kayak gitu. Ini contoh dari sistem ekonomi tradisional. Nah untuk tempat ini sudah paham kan tentang sistem ekonomi ini? Paham semuanya? Paham Pak. Paham. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke ini ya, diskusi ini. Bapak ini ada, supaya anak-anak lebih paham lagi, Bapak ada ini tabel yang mana nanti anak-anak bisa ngisi dan bakal lebih memudahkan anak-anak buat membedakan keempat sistem ekonomi ini. Ini ya, boleh dibagikan nih. Nah ini nih. Ya, semuanya udah ya kebagi? Sudah Pak. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Inilah yang bisa membuat anak-anak nanti kalau diisi bakal lebih mudah paham tentang sistem ekonomi. Contoh, di sini ini coba sekarang langsung aja mulai isi ya. Ada komando, misalkan nih sistem ekonomi komando. Di sini ada campur tangan pemerintah. Nah, ada campur tangan swasta, kompetisi persaingan, pembatasan sumber daya, motif laba. Kalau yang betul ciri-cirinya yang tadi Bapak sampaikan dijelaskan, itu langsung di checklist. Misalkan, nah ini sistem ekonomi komando, coba ada campur tangan pemerintah atau tidak? Tidak Ada. Ya. Oh tidak. Maka silang. Nah, campur tangan swasta ada. Nah, checklist kayak gitu ya pekerjaannya. Nah, paham kan? Paham Pak. Maka boleh didiskusikan 10 menit ya. Ini mudah, nanti kita koreksi bareng-bareng. Silakan. Ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Bapak. Ya. Coba itu yang belakang jangan ngobrol terus ya. Perhatikan. Ajak itu didiskusikan, ajak didiskusi.
Semuanya harus bekerja ya. Berapa menit kan nih? 20 menit. Yo, ada yang mau dibantu? Paham semuanya? Paham? Yang belakang udah paham? Mana coba lihat pengerjaannya. Oh iya, bagus, bagus. Oke. Alfiadi udah paham? Insya Pak. Insya Allah. Kalau udah bilang ya, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Siap Pak. Baru ini, baru nomor berapa? Masih di campuran Pak. Campuran boleh, silakan. Ada waktu 5 menit lagi. Oke, sudah ya. Yuk kita udah bahas bareng-bareng yuk. Kita bahas bareng-bareng. Nih. Semoga dengan tabel ini anak-anak nanti bakalan lebih paham ya. Coba. Tadi udah dikasih clue ya sama Bapak pekerjaannya. Ini yang 2 udah nih. Sekarang lanjut. Coba sistem ekonomi komando itu ada kompetisi atau persaingan? Kira-kira ada nggak? Ada ya, karena semua pihak swasta bebas mau melakukan kegiatan apa saja ya, melakukan kegiatan ekonomi apa saja itu bebas. Mau jualan produknya sama misalkan. Itu ya. Di sini terjadi kompetisi atau persaingan. Ada pembatasan sumber daya tidak kalau komando? Coba kira-kira. Tidak ada. Tidak? Tidak ada ya. Kalau komando itu bisa jadi pihak swasta mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negaranya, bisa memproduksinya banyak-banyak seperti yang tadi Bapak sebutkan kan, bisa sampai habis itu sumber daya alam. Nah itulah yang jadi kelemahan dari sistem komando gitu ya. Nah apakah ada motif laba sistem komando? Ada, ya betul ya. Gitu ya, pengerjaannya udah paham kan? Nah, ini jangan sampai hilang nanti ya. Sekarang ini yang liberal. Mohon maaf, itu tadi yang pertama itu pasar ya. Yang tadi itu pasar. Ini yang kedua, komando. Ini yang kedua komando. Bapak salah lihat. Yang kedua komando. Komando itu yang sosialis. Coba ada campur tangan pemerintah nggak? Oh jelas ya. Sosialis itu ada campur tangan pemerintah, berarti checklist. Ada campur tangan swasta sedikit ya, maka silang aja silang. Ada kompetisi atau persaingan, itu pun sedikit karena diatur oleh pemerintah ya. Semuanya sudah dikendalikan oleh pemerintah. Ada pembatasan sumber daya. Nah ini ada. Siapa yang melakukan pembatasan sumber daya? Lagi-lagi pemerintah. Ya, memang identik. Jadi sosialis atau komando ini identik dengan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Nah, ada motif laba atau tidak? Tentunya ada ya. Tentunya ada. Maka checklist. Ada. Nah kemudian yang campuran nih. Coba ada campur tangan pemerintah, ada campur tangan swasta juga, jelas ada kompetisi atau persaingan, sama ya, ada juga ya yang campuran itu. Ada pembatasan sumber daya, ada, karena di sini pemerintah ikut andil, seperti yang tadi disebutkan nih, yang minyak ini itu sama pemerintah dibatasi hak swasta untuk memperjualbelikannya, yang memproduksinya. Jadi yang lebih ada andilnya itu adalah pemerintah. Nah, tidak ada ya.
motif laba itu sudah jelas ya. Nah seperti itu. Nah ini jangan sampai hilang. Insya Allah ini bakalan ada nanti di ujian ya, makanya jangan hilang nih. Sebagai nanti pengingat, terus juga kalau ngafalin misalkan gitu ya, gak perlu pusing-pusing, lihat aja tabel ini nu ya, jadi lebih paham kan kalau lihat tabel ini gitu ya. Oke. Nah tadi sudah bahas tentang masalah ekonomi, sistem ekonomi. Sekarang kita akan melangkah ke studi kasus ya, melangkah ke studi kasus supaya apa? Supaya anak-anak di sini mulai kritis terhadap dunia luar nih. Kan tadi Bapak bilang ada yang mau jadi calon ekonom misalkan gitu ya. Nah nanti bisa membuat kebijakan nih bagaimana sistem ekonomi yang baik, apa saja hal-hal yang harus dihapuskan, apa saja hal yang harus ditambahkan, misalkan seperti itu ya. Makanya mulai dari sekarang kita harus berpikir kritis terhadap ekonomi di Indonesia, di dunia luar, misalkan seperti itu ya. Nah studi kasusnya apa? Bentar ya, dihapus dulu. Studi kasusnya itu jadi anak-anak semua di sini menganalisis sistem ekonomi di berbagai dunia. Nanti dibagi-bagi berbagai dunia, di belahan negara ya, belahan dunia. Nanti dibagi kelompoknya 8 kelompok. 8 kelompok ya. 8 kelompok, satu kelompok dapat satu sistem. Dua kelompok, mohon maaf, 2 kelompok satu sistem. Jadi studi kasus nih. Jadi nanti anak-anak semua cari hari ini ya, boleh pakai internet cari referensi tentang sistem ekonomi di suatu negara. Negaranya nggak boleh sama, oke? Negaranya nggak boleh sama. Nah nanti satu kelompok itu cari contohnya, sebentar. Satu kelompok itu nanti satu sistem ekonomi. Cuman cari 3 negara gitu aja lah ya. Satu kelompok itu satu sistem ekonomi. Cuman untuk studi kasusnya carilah 3 negara. 3 negara ya. Nah ini oke. Bagi kelompoknya gimana? Mau sama bapak atau masing-masing? Sama bapak. Sama bapak aja biar adil atau gimana? Sama bapak aja biar cepet ya. Bapak mah paling gini aja, coba hitung dari belakang nih ya, 1 sampai 8. 1 sampai 8 kan ada 8 kelompok. 1 sampai 8. Oh mulai itu ya. Oke sudah ya, sudah ada kelompok masing-masing. Bentar jangan dulu pindah, bentar. Jangan dulu pindah, perhatikan dulu tugasnya. Nanti salah tangkap ya, salah persepsi. Jadi gini, ada 8 kelompok tadi nih ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1 dan 2 ini tentang ekonomi kapitalis. 3 dan 4 ini tentang komando. 5, 6 ini campuran. 7, 8 ini tentang tradisional. Cari referensi ya, boleh di internet, maka silakan buka nanti. Buat yang tradisional ini, karena misalkan sulit nyari sistem ekonomi tradisional zaman sekarang, coba carinya yang zaman dulu. Misalkan negara Amerika dulu itu seperti apa sih sistem ekonominya, apakah ada tradisionalnya misalkan. Atau yang mau tadi sama bapak kasih contoh nih, suku Baduy, boleh dimasukkan ke sini contohnya ya, dijelaskan lebih detail lagi. Masing-masing kelompok ini cari 3 negara ya.
3 negara. Ini sama 3, ini 3, ini 3. Tugasnya itu apa saja nih yang dianalisis? Yang dianalisis cukup negaranya, misalnya negaranya, terus menggunakan sistem ekonomi apa, terus sejarahnya gitu ya, kenapa menggunakan sistem ekonomi itu. Biasanya ada perubahan sistem ekonomi loh. Biasanya ada perubahan sistem ekonomi, boleh dimasukkan juga. Terus misalkan dampak sistem ekonomi bagi negaranya itu seperti apa. Kan anak-anak pernah berpikir kalau sistem ekonomi campuran itu sistem ekonomi paling bagus. Negara Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, tapi kok negaranya nggak maju ekonominya, misalkan seperti itu. Maka harus dicarikan dampak sistem ekonominya, ya. Nah, kemudian masukkan juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan negara tersebut ketika menggunakan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi jika diterapkan di negara tersebut. Karena tidak semuanya itu ini sesuai dengan, bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi geografis, demografisnya, misalkan seperti itu ya. Nah, sampai sini paham? Ini ya poin-poinnya ya. Ekonominya, sejarahnya, dampak, kekurangan sistem ekonomi negara tersebut. Sama satu lagi, solusinya. Jadi coba cari tahu, sebelum solusi cari tahu dulu permasalahan. Ada kan di sini, nah ini nih. Ini masuk ke permasalahan. Ya, cari dulu permasalahannya. Sistem negara ekonomi itu apa, maka sama anak-anak semua coba simpulkan solusinya harusnya seperti apa gitu ya. Mulai berpikir kritis. Sampai sini paham tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Udah ya, paham berarti ya. Oke, maka kalau gitu silakan duduk per kelompoknya, diskusi di kertas folio aja. Nanti dipresentasikan sama kelompok, siap? Oke, yuk 30 menit saja ya waktunya, silahkan. Silahkan, nanti Bapak lihat-lihat tugasnya nih. Kalau ada yang kebingungan boleh ditanyakan. Yuk, waktunya 5 menit lagi, ayo. Dipercepat ya, pengerjaannya dipercepat. Yuk. Jangan banyak ngobrol, diskusi aja, diskusi. Siapa? Oke, sudah ya. Sekarang coba kita presentasikan hasil analisisnya ya. Coba silakan kelompok 1 dulu. Siapa kelompok 1? Kelompok Iwan, boleh kelompok Iwan, silakan maju ke depan. Nah, ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kami mendapatkan materi mengenai sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu ada di negara Amerika Serikat. Ya, sudah sekian. Terima kasih. Ya, bentar dulu di sini. Apa? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kepada Ikhwan dan kelompoknya, nanti bisa bantu jawab tentang ini sistem ekonomi kapitalis di Amerika katanya. Coba ada yang mau ditanyakan? Paham ya, paham nanti penjelasan teman kalian ini, Ikhwan, paham? Oke, kalau paham, oke, silakan tepuk tangan, boleh duduk, Pak. Silakan. Kelompok selanjutnya, ayo. Kelompok 3 dulu deh, tentang komando, ayo.
mandok. Oh, mantap. Ya, kelompok 3 kan, Yandi? Ya, Pak. Ya, silakan. Presentasinya gimana? Nah, jadi menurut kelompok kami, kelompok komando yaitu bagaimana cara sekian sekian sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Alfiani, tepuk tangan. Amannya Alfiani? Oke. Aman, Sudah ada Pak. yang ditanyakan? Semuanya? Semua kelompok sudah? Oke. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Evaluasinya akan ada. Nanti Bapak share di grup ya. Di grup ini kan 10 IPS 2. Nah, ketua kelasnya siapa? Ya, nanti Bapak share tugas buat evaluasi pertemuan hari ini. Nanti dikerjakan, pertemuan selanjutnya nanti dikumpulkan ya. Nah, untuk hari ini Bapak senang sekali ya melihat antusias anak-anak semua, semangat belajarnya dari awal, memperhatikan dengan baik. Terus juga tadi presentasinya udah bagus-bagus, keren-keren ya. Saran dari Bapak itu beberapa tugas yang tadi Bapak kasih jangan sampai hilang, terutama tadi yang tabel itu insya Allah nanti akan ada di ujian ya. Terus juga tugas jangan lupa dikerjakan, dibaca-baca lagi bukunya ya, dipahami lagi nanti tentang masalah ekonomi. Tadi itu ada klasik sama modern, nah itu diperdalam lagi. Kemudian tentang sistem ekonomi, hafalkan ya perbedaannya, bukan hanya dihafalkan tapi dianalisis. Coba mulai lihat negara-negara lain itu sistem ekonomi apa, negara maju itu sistem ekonomi apa, kok bisa maju ekonominya, misalkan seperti itu, menggunakan sistem ekonomi apa. Coba mulai dianalisis ya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Semoga anak-anak semua paham dan juga ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya kemudian kelak. Bapak tutup saja. Karena ada pertemuan selanjutnya ya, pertemuan apa? Materi apa? Materi mata pelajaran apa selanjutnya? Mata pelajaran apa ya? Matematika. Selanjutnya itu bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris sama siapa bahasa Inggrisnya? Sama Pak Iwan, Pak. Oh, Pak Iwan. Oke, itu ya. Mangga silakan belajar pelajaran bahasa Inggris. Siapa? Ya, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi